Halo pemirsa, kalau beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, berita Ruben dengan Desi Ratnasari sangat menguasai pemberitaan dan menjadikan pro dan kontra terkait dari kedekatan mereka. Dan untuk saat ini yang menjadi trending terkait kedekatan Sarwenda dengan Gio. Untuk saat ini menurut prediksi saya mereka memang masih dalam tahap rekan kerja, rekan bisnis. Tapi seringnya bertemu nanti akan tumbuh perasaan suka. Namun perasaan itu pada akhirnya dipendam karena masih banyak pemikiran-pemikiran yang harus diselesaikan di dalam kehidupan Sarwenda. Kemudian saat ini yang ingin saya prediksi adalah dengan beritanya Sarwenda dengan Gio, di mana netizen sudah menjodoh-jodohkan mereka, bagaimanakah perasaan Ruben? Nah, Ruben ini dengan Sarwenda kan barusan saja cerai beberapa bulan yang lalu. Apakah masih ada kecemburuan ataukah bagaimana? Mari kita prediksi di sini. Saya langsung ambil 5 kartu ya. Balance, lima jangkir, masih ada perasaan-perasaan terkait dari pemberitaan tersebut. Kemudian 4 pedang, ada orang simbol meditasi, ada simbol raja pedang, sebuah keputusan, 10 tongkat. 10 tongkat ini lambang dari sebuah tekanan kejiwaan atau tekanan pemikiran yang sudah dialami Ruben. Dari kelima kartu ini, dimana Ruben kan sudah bercerai, pastinya bercerai ini sudah mengambil sebuah keputusan yang sudah dipikir masa-masa oleh Ruben. Dan ketika mengetahui ada pemberitaan bahwa Sarwenda kerjasama dengan Gio, awalnya biasa saja tanggapannya karena mereka masih rekan kerja. Tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu ada simbol ini, dimana ada kekhawatiran, ada was-was, juga ada pemikiran-pemikiran terkait dari kalau Sarwenda jadian dengan Gio, yang dipikirkan bagaimanakah nasib anak-anak saya. Apakah sosok laki-laki ini tepat untuk anak-anak saya, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pemikiran Ruben. Tapi kembali lagi pada akhirnya seiring waktu, walaupun berkecamuk pikiran-pikiran yang seperti itu, pada akhirnya dia introspeksi diri. Ada simbol orang meditasi, di mana di atas kepalanya ada pedang 4. Pada akhirnya ada saran atau nasihat untuk Ruben. Ruben introspeksi diri dulu. Ya, introspeksi diri sebelum kamu mengambil sebuah sikap, sebelum kamu berpikir tentang hal-hal yang mengkhawatirkan terkait dari masa depan anak-anakmu dan lain sebagainya. Toh kamu saat bercerai juga mungkin kurang mungkin sudah memikirkan tapi nggak berpikir panjang terkait nasib anak-anakmu ke depannya. Nah, giliran ada sosok yang masuk di dalam kehidupan Sarwenda, walaupun saat ini masih sebatas rekan kerja, muncullah pemikiran-pemikiran yang khawatir, was-was dan lain sebagainya terkait dari nasib anak-anaknya. Nih. Nah, di sini ada simbol raja pedang. Tapi Ruben ini juga tahu diri, karena hubungannya dengan Sarwenda sudah berakhir, makanya semuanya itu dipendam saja, dirasakan saja apa kekhawatiran tersebut. Nah, yang pada akhirnya membuat dirinya menjadi kepikiran sendiri. Segala unek-unek dipendam sendiri. Kekhawatiran terkait dari nasib anak-anaknya dipendam sendiri di sini. Karena apa? Karena dia juga tahu diri bahwa dia dengan Sarwenda sudah bercerai. Ditambah lagi saat dia bercerai dengan Sarwenda, tidakkah berpikir jauh terkait dari nasibnya anak-anak? Kalau memang dengan Sarwenda tidak ada kecocokan, tentunya bisa berkorban toh untuk anak-anaknya. Selagi tidak ada pihak ketiga loh ya, selagi tidak ada KDRT loh ya. Dari
pemberitaan mereka tidak ada KDRT di dalam rumah tangga, tapi sering cekcok. Nah, disinilah pada akhirnya Ruben juga introspeksi diri sebenarnya bahwa dia sudah tidak terlalu tidak harus mencampuri kehidupan Sarwenda, dan dia tahu diri walaupun pada akhirnya dia ngenes sendiri nih, memikirkan apa yang akan terjadi pada anak-anaknya ketika Sarwenda seandainya ada kedekatan dengan sosok laki-laki. Dia kepikiran. Jadi setidaknya walaupun mereka sudah bercerai, ada perasaan was-was Ruben ini terkait dari siapa sosok pengganti dirinya sebagai ayah anak-anak mereka. Ini menjadi pemikiran-pemikiran yang berkecamuk di dalam pikirannya saat ini. Nah, perasaan Ruben pada Sarwenda untuk saat ini setelah ada sosok yang dijodoh-jodohkan. Kalau ini tadi lebih ke arah kekhawatiran terkait nasib anak-anaknya. Kamu masih menyimpan perasaan pada Sarwenda, Ruben? The Moon itu sebuah masalah atau rahasia di masa lalu. Rahasia apakah ini? Terkait dari sebuah hubungan. Rahasia di masa lalu terkait dari sebuah hubungan masih di angka 2, yaitu hubungan saling ketertarikan. Dan di sini ada 3 orang bersulang, sukacita jadian. Jadi begini teman-teman, kalau Ruben ada perasaan dengan Sarwenda, ini lebih karena sebuah rahasia yang suatu saat bisa terungkap terkait dari hubungan dengan seseorang di masa lalu. Apakah ini kedekatan Ruben dengan Desi yang saat itu disembunyikan, yang pada akhirnya sekarang kita ketahui? Bisa jadi seperti itu, di mana saat ini ada kebahagiaan Ruben di dalam hidupnya saat dekat dengan Desi Ratnasari. Ini ya, ada kebahagiaan. Jadi kalau perasaan dengan Sarwenda, yang namanya mantan itu pasti ada perasaan, cuman ini lebih karena sebuah rahasia di masa lalu di mana dia ada ketertarikan dengan seseorang yang pada akhirnya ketertarikan itu mungkin ingin diwujudkan setelah berpisah dengan Sarwenda. The Emperor tegas di sini, ketegasan yang harus dilakukan. Dan di sini 9 pedang. Nah, 9 pedang ini artinya hampir sama dengan 10 tongkat. Jadi kalau 10 tongkat ini sebuah pemikiran, kenapa semuanya harus saya rasakan, saya pikul sendiri seperti itu. Jadi kalau melihat kedekatan Gio dengan Sarwenda, ada perasaan-perasaan yang merasa seperti itu Ruben ini. Tapi di sini dinasehati untuk Ruben, kamu jangan memiliki pemikiran seperti itu, dikarenakan saat kamu mengambil sebuah keputusan, tidakkah kamu berpikir tentang masa depan anak-anakmu? Makanya di sini ada introspeksi diri saja. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Ini ya. Nah, kemudian bagaimanakah perasaan Ruben pada Sarwenda? Ternyata ada The Emperor di sini, bahwa perasaan itu harus ditepis, ya, harus ditepis dikarenakan ada sebuah rahasia di mana mereka saat itu sudah menikah, belum berpisah. Ada perasaan yang disimpan, yang berbuah seperti ini gambarnya. Lagi perempuan saling bersulang membawa cangkir. Cangkir itu lambang perasaan. Ya, kebimbangan dalam menentukan sebuah pilihan dikarenakan hadirnya sosok wanita yang lain di dalam pikiran dan hatinya. Kala itu, kala masih bersama Sarwenda, dan kemudian ingin diwujudkan. Ini salah satu sebab mengapa pada akhirnya mereka bercerai. Mungkin saat itu Ruben masih belum terlalu gimana dengan Desi, tapi perasaan itu sudah ada. Makanya di sini ada simbol 2, angka 2. Angka 2 itu bisa dibilang angka yang menjalin sebuah hubungan
ada ketertarikan, tapi masih bimbang dalam menentukan sikap. Nah, setelah angka 2 di sini ada angka 3. Jadi keraguan-keraguan itu ingin diwujudkan untuk sebuah hubungan. Ini ya. Tapi ketika perasaannya ketika kita tanya perasaanmu dengan Sarwenda, kalau perasaan itu ada, pasti ada. Cuman di sini dia sudah melangkah dan dia tegas akan mengambil sikap. Tapi dalam mengambil sikap itu pada akhirnya hidupnya dia merasa tertekan juga. Perasaan tertekan yang dialami saat ini, ya stres dan lain sebagainya. Ya gimana ya, setelah dia mengambil sikap berpisah dengan Sarwenda, kemudian dia banyak sekali tayangan-tayangan video yang mengunggah kedekatan dia dengan Desi, dan itu memicu adanya perasaan-perasaan kecewa dari anak-anaknya kepada Ruben. Perasaan anaknya ini seakan-akan ada tembok pemisah antara ayah dan anak, jadi tidak bisa sedekat dulu lagi perasaannya. Karena anaknya sudah tahu terkait dari kedekatan dia dengan Desi Darandasari yang diupload, yang membuat goncang-ganjing di pemberitaan tersebut. Ini ya, yang pada akhirnya membuat hidup Ruben menjadi kepikiran seperti ini. Ini simbol ada 9 pedang, ya 9 pedang, ada tempat tidur, ada rembulan, juga ada lilin, simbol dari seseorang mengalami tekanan kejiwaan. Ya, ditambah lagi kalau Ruben live jualan, komen-komennya ya begitu. Kalian tahu sendiri kan. Jadi untuk Ruben ya harus sabar. Keputusanmu pada akhirnya juga ada imbasnya dari kejadian-kejadian yang kamu alami saat ini. Semua itu risiko dari sebuah keputusan.